Belakangan ini ada sepenggal kalimat yang saya suka. Kalimatnya adalah, selama masa kejatuhanmu, catatlah perilaku orang-orang dengan baik, agar ketika kamu bangkit kembali, kamu tidak mencampur adukan hewan dengan manusia. Pahami baik-baik. Kalimat ini pada dasarnya berbicara tentang kesadaran, penilaian, dan ketepatan dalam memahami kualitas manusia ketika posisi sosial, kekuatan, atau pengaruh seseorang sedang berubah. Makna paling dalam dari kalimat ini adalah bahwa masa kejatuhan bukan hanya fase penderitaan, melainkan juga fase pengumpulan data mental. Saat seseorang berada di posisi rendah, lemah, tidak berdaya, atau tidak menguntungkan, maka topeng sosial orang-orang di sekitarnya cenderung jatuh dan menunjukkan bentuk aslinya. Pada fase inilah perilaku manusia muncul dalam bentuk paling jujur. Perilaku yang perlu dicatat bukan hal kecil, melainkan bagaimana seseorang memperlakukanmu saat kamu tidak berguna bagi mereka, bagaimana mereka bersikap ketika tidak ada keuntungan yang bisa diambil, bagaimana mereka menjaga atau melanggar batas moral ketika kekuasaan tidak ada di tanganmu. Mencatat di sini bukan berarti menulis secara harfiah, melainkan menyimpan pemahaman yang jernih di dalam pikiran, tanpa emosi berlebihan, tanpa dendam, dan tanpa pembenaran. Ini adalah proses pengamatan sadar, bukan proses menghakimi secara emosional. Bagian agar ketika kamu bangkit kembali, menekankan bahwa hidup bersifat dinamis. Posisi manusia tidak tetap. Seseorang yang hari ini jatuh, mungkin saja besok lusa ia bisa bangkit, dan seseorang yang hari ini tinggi besok lusa, bisa saja ia jadi turun. Karena itu, pemahaman yang dikumpulkan saat jatuh akan menjadi alat navigasi moral dan sosial saat fase seseorang sedang berubah. Masalah besar manusia ketika bangkit adalah kesalahan dalam menyamaratakan orang. Ketika seseorang kembali memiliki kekuatan, pengaruh, atau nilai sosial, ada kecenderungan untuk menganggap semua orang sama, memberi kepercayaan tanpa penyaringan, mencampur adukkan orang yang punya kesadaran moral dengan orang yang hanya bergerak berdasarkan kepentingan sesaat. Inilah makna dari tidak mencampur adukan. Maksudnya bukan untuk merendahkan, melainkan untuk membedakan secara sadar tingkat tanggung jawab, empati, dan integritas manusia. Tidak semua orang beroperasi dengan nilai yang sama, walaupun secara fisik mereka sama-sama manusia. Istilah hewan dalam kalimat tersebut menunjuk pada cara bertindak yang hanya mengikuti dorongan dasar seperti kepentingan pribadi, keuntungan instan, dan reaksi tanpa pertimbangan etika. Sedangkan manusia menunjuk pada individu yang mampu berpikir, menahan diri, bersikap adil, dan konsisten dalam nilai, baik saat menguntungkan maupun merugikan. Kalimat ini memberitahu atau mengajarkan kita bahwa kedewasaan bukan tentang memaafkan semua orang atau membenci semua orang, melainkan tentang menempatkan orang sesuai kapasitasnya, memberi jarak yang tepat, dan tidak memberikan posisi penting kepada orang yang tidak memiliki kualitas batin untuk memegangnya. Pahami baik-baik di sini adalah peringatan keras bahwa jika prinsip ini diabaikan, maka ketika bangkit seseorang akan mengulang kesalahan yang sama, dikelilingi oleh orang yang salah, dan kembali jatuh bukan karena keadaan, melainkan karena salah menilai manusia. Ada ciri khas tertentu dari individu yang berprinsip pada kalimat tersebut. Berikut 7 ciri individu yang benar-benar berhasil menerapkan prinsip dari kalimat tersebut. Ciri-ciri ini bukan soal penampilan luar, tetapi soal pola pikir dan cara bersikap yang stabil dan konsisten. Yang pertama, punya ketenangan batin yang kuat. Individu ini tidak mudah tersulut emosi oleh pujian maupun penghinaan. Ia sudah memahami bahwa sikap orang sering berubah mengikuti posisi dan kepentingan. Karena itu, ia tidak lagi menggantungkan harga diri pada respons orang lain. Ketenangannya lahir dari pemahaman, bukan dari penyangkalan. Yang kedua, sangat selektif dalam memberi kepercayaan. Ia tidak mudah membuka diri, bukan karena trauma, tetapi karena kesadaran. Kepercayaan baginya adalah hasil pengamatan jangka panjang terhadap sikap, konsistensi, dan tanggung jawab seseorang. Ia tahu bahwa kepercayaan yang salah tempat akan merusak stabilitas hidupnya.
Yang ketiga, tidak menyimpan dendam, tetapi tidak akan melupakannya. Ia tidak hidup untuk membalas perlakuan buruk. Namun ia juga tidak menghapus ingatan tentang sikap orang saat dirinya berada di bawah. Ingatan itu digunakan sebagai data, bukan sebagai bahan emosi. Inilah bentuk kedewasaan berpikir yang tinggi. Yang keempat, mampu menempatkan orang sesuai porsinya. Individu ini tahu siapa yang pantas dilibatkan, siapa yang cukup dihormati secara wajar, dan siapa yang sebaiknya dijaga jaraknya. Ia tidak memaksakan kedekatan, tidak merasa bersalah karena menjaga batas, dan tidak merasa perlu menjelaskan keputusannya kepada semua orang. Yang kelima, tidak silau oleh kepentingan atau basa-basi. Ketika ia bangkit, ia tidak mudah terbujuk oleh orang yang tiba-tiba ramah, peduli, atau mendukung. Ia menilai dari sikap nyata dan konsistensi, bukan dari kata-kata manis atau perhatian mendadak. Fokusnya tetap pada tujuan dan nilai hidupnya sendiri. Yang keenam, memiliki kendali penuh atas keputusan hidupnya. Ia tidak lagi mudah dipengaruhi tekanan sosial, rasa sungkan, atau rasa kasihan yang berlebihan. Setiap keputusan diambil dengan pertimbangan rasional dan kesadaran penuh akan konsekuensinya. Ini membuat hidupnya lebih stabil dan minim kekacauan relasi. Dan yang ketujuh, lebih menghargai kualitas daripada kuantitas manusia. Lingkarannya mungkin kecil tetapi fungsional dan sehat. Ia tidak butuh banyak orang untuk merasa berharga. Ia lebih memilih sedikit relasi yang jujur dan konsisten daripada banyak relasi yang rapuh dan penuh kepentingan. Secara keseluruhan, individu seperti ini tidak menjadi dingin, tidak menjadi kejam, dan tidak menjadi antisosial. Ia justru menjadi lebih jernih, dewasa, dan berdaulat. Keberhasilannya bukan hanya terlihat dari pencapaian luar, tetapi dari kemampuannya menjaga hidupnya tetap tertata, meski dunia di sekitarnya tidak selalu jujur. Saat seseorang jatuh, posisi sosial melemah, pengaruh menurun, dan daya tawar menghilang. Pada fase ini, topeng sosial orang-orang di sekitarnya cenderung terbuka, bukan karena mereka berubah, tetapi karena mereka tidak lagi punya alasan untuk berpura-pura. Kalimat ini menekankan bahwa masa kejatuhan adalah momen paling jujur untuk melihat karakter asli seseorang, bukan melalui kata-kata, tetapi melalui sikap, reaksi, dan konsistensi perlakuannya. Bagian terpenting dari kalimat ini terletak pada peringatan saat seseorang bangkit kembali. Ketika posisi, kekuatan, atau pengaruh kembali meningkat, manusia cenderung lupa. Lupa bagaimana rasanya diabaikan, diremehkan, atau dimanfaatkan. Lupa siapa yang tulus dan siapa yang hanya mendekat karena kepentingan. Disinilah kalimat ini bersifat preventif, agar kebangkitan tidak disertai kebutaan moral. Tidak mencampur adukan berarti tidak menyamaratakan. Tidak semua orang sama, dan tidak semua sikap layak diberi tempat yang sama. Ada perbedaan antara manusia yang memiliki nurani, tanggung jawab, dan kesadaran moral, dengan manusia yang hanya digerakkan oleh naluri untung rugi. Jika perbedaan ini diabaikan, seseorang akan kembali dikelilingi oleh pola yang sama dengan hasil yang sama, hanya dalam bentuk yang berbeda. Kalimat ini juga mengajarkan pengendalian diri. Ia tidak menyuruh untuk menghukum, menjauhi secara agresif, atau merendahkan. Ia hanya menekankan ketepatan dalam menempatkan orang. Siapa yang layak dipercaya, siapa yang cukup dihormati secara formal, dan siapa yang seharusnya dijaga jaraknya secara sehat. Semua itu dilakukan tanpa drama, tanpa emosi berlebihan, dan tanpa kebutuhan untuk menjelaskan keputusan kepada siapapun. Pesan dari kalimat ini adalah tentang kedewasaan dalam berpikir. Kalimat ini mengajarkan bahwa kejatuhan adalah ruang belajar paling jujur, dan kebangkitan adalah ujian kecerdasan paling nyata. Orang yang gagal belajar akan dikelilingi oleh wajah yang sama dengan niat yang sama. Orang yang belajar akan berdiri lebih tenang, lebih waspada, dan lebih berdaulat atas diri dan hidupnya sendiri. Jadi sekali lagi, pahami baik-baik. Selama masa kejatuhanmu catatlah perilaku orang-orang dengan baik, agar ketika kamu bangkit kembali, kamu tidak mencampuradukan hewan dengan manusia. Baiklah kalau begitu seperti biasa,
Terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng dan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.